Selanjutnya kita akan foto. Ya, musyawarah kerja cabang ini adalah kelanjutan dari musyawarah kerja wilayah yang kami selenggarakan 2 minggu yang lalu. Bagaimana hasil kesepakatan musyawarah kerja wilayah ini menjadi turunannya di musyawarah kerja cabang ini lebih kepada tataran teknis untuk menjalankan hasil keputusan Perlu yang kemarin. Kita berharap konsolidasi ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Dan ini menjadi bagian ikhtiar kita untuk memajukan dan memenangkan kembali P3 khususnya di Jakarta Barat. Ya, kami tadi Mukercapi juga menghadirkan khusus caleg-caleg se-Jakarta Barat, baik DPRD maupun DPR RI. Nah, caleg-caleg juga punya peran yang besar untuk mensosialisasikan dan menyampaikan apa yang menjadi visi misi P3 tentunya. Yang kedua, untuk memberikan kontribusi elektoral yang besar kepada kita. Selain juga peran struktur tidak kalah pentingnya, karena mereka lah yang selama ini menjagai gawang kita di Jakarta Barat ini, dan kita ingin mengulang kembali kejayaan. Secara khusus kita ada jelas, karena P3 itu pernah punya kursi di Jakarta Barat ini, dan kita pernah menang P3 ini di DKI Jakarta, apalagi ketika masih 3 partai dulu ya. Nah, ini kita ingin kembali mengetuk pintu para umat, para pemilik suara, wabil khusus pemilih-pemilih P3 yang tradisional, ditambah dengan pemilih-pemilih pemula. Kita coba rekrut itu semua, dan ini saya rasa para semua caleg dan struktur berbahu-membahu untuk mewujudkan itu semua. Secara khusus kita sampaikan bahwa kita punya keinginan, P3 punya keinginan untuk menjadikan putra daerah itu gubernur. Putra daerah sebagai gubernur DKI. Nah, P3 ingin membawa pesan itu kepada masyarakat agar putra daerah diberikan kesempatan untuk menjadi gubernur di DKI Jakarta. Ya, salah satu program yang sangat tepat di DKI Jakarta ini adalah bagaimana perhatian dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud terhadap guru-guru ngaji, merbot-merbot, masjid, musola, itu mendapat perhatian dari negara. Dan kita mendukung penuh karena hampir sebagian besar guru-guru ngaji kita juga ya mereka sudah berbuat buat umat, tinggal perhatian yang lebih besar aja dari negara, dan kita sangat mendukung penuh program tersebut, dan kita akan sampaikan kepada masyarakat bahwa itu menjadi program salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan mereka tentunya, dengan memposisikan sebagian belanja negara melalui APBN, bagaimana ada support buat guru-guru ngaji, termasuk juga nanti dari APBD DKI. Kita memperjuangkan agar guru-guru ngaji ini, terutama guru-guru kampung ya, yang kita kenal dengan guru-guru lekar, yang ngajarin kita dari mulai kenal huruf alif bata dan seterusnya sampai kita bisa ngaji, itu guru-guru lekar menjadi perhatian kita untuk mendapat support ya, dengan memberikan semacam tunjangan buat mereka. Harapan kita ya, ikhtiar kita, doa kita, dan tindakan kita ini akan sejalan. Tentunya hasilnya akan sesuai dengan harapan kita, 10 kursi DPRD dan 3 kursi DPR RI. Secara langsung sih enggak, tapi memang ada banyak anasir-anasir jahat, terus ada juga gerakan-gerakan sebagian yang coba melemahkan gitu kan. Ya kita paham itu semua, itu bagian dari sebuah dinamika,
Tapi kami menyampaikan pesan kepada mereka bahwa kami solid, kami tidak gentar terhadap itu semua, dan kami untuk saat ini tidak menganggap itu ada. Kami fokus pada perjuangan kami untuk memperjuangkan kursi-kursi di DPRD DKI dan DPR RI, karena 2014 kita punya 10 kursi DPRD, kita punya 3 kursi. Pemilu 2019 dipinjam partai lain, 2024 kita mau ambil paksa kursi tersebut untuk kembali ke P3. Selanjutnya kita akan foto bersama. Oke, terima kasih dari Mukercap ini. Yang pertama-tama sudah terbentuk dan dilantik untuk PAC tingkat kecamatan dan anak ranting tingkat kelurahan, yang diharapkan mudah-mudahan seluruh struktural tingkat di bawah wilayah yaitu PAC tingkat kecamatan dan kelurahan ini bisa bekerja maksimal untuk menjalankan roda organisasi sebagaimana dibutuhkan, terutama untuk kemenangan dapil-dapil caleg DPRD ya, terutama wilayah Jakarta Barat untuk dapil 9 wilayah Kalideres, Cengkareng, dan Tambora, dapil 10 DPRD itu wilayah Kembangan, Kebonjeruk, Taman Sari, Palmerah, Grogol, Petamburan, termasuk DPR RI untuk dapil 3 wilayah Jakarta Barat, Utara, dan Pulau Seribu. Nah, itu diharapkan struktural yang tadi dilantik itu bisa berkoordinasi, bersinergi untuk meraih suara pengembalian kursi P3 yang dulu sempat hilang. Bagaimana mungkin sudah disampaikan dalam pembukaan oleh Ketum dan Ketua DPC maupun Ketua DPW Bang Wamenak. Kemudian ya diharapkan setidaknya kita semua bisa aktif tadi untuk turun ke lapangan, ke dapil, semua karena kita sudah ada tingkat wilayah, cabang, kecamatan, kelurahan. Diharapkan ini menjadi sinergitas yang bisa saling membackup, saling membantu untuk kemenangan suara P3 khususnya di Jakarta Barat. Kira-kira itu ya tujuannya. Kemudian kalau diadakan acara Mukercap ini kan untuk merumuskan atau merekomendasikan mengenai Betawi Gubernur slogannya. Walaupun temanya itu satukan langkah menggapai tujuan, tema kegiatan ini satukan langkah menggapai tujuan menjemput kemenangan. Ya, itu temanya. Kalau rekomendasinya nanti kita rilis, mungkin sudah terima nanti media untuk rekomendasinya. Ya kurang lebih hampir sama dengan hasil Mukerwil kemarin di Kemayoran ya. Dan kemarin ada Mukerwil tingkat DKI, hari ini tingkat Jakarta Barat. Kebetulan saya selaku panitia mengharapkan teman-teman PAC yang sudah dilantik maupun anak ranting itu bisa terus giat bekerja untuk organisasi, sehingga ini akan menghasilkan satu hal yang baik dan positif bagi Partai Persatuan Pembangunan ya, terutama di tingkat wilayah pertama di Jakarta Barat. Basis P3 di Jakarta Barat itu ada wilayah kecamatan itu namanya pimpinan anak cabang kita itu ada 8 PAC tingkat kecamatan, 8 ya. Kemudian untuk anak ranting kita ada 56 wilayah kelurahan. Dari 8 PAC wilayah 8 kecamatan tadi itu diharapkan bisa bersinergi dengan para caleg, terutama caleg DPRD ya, Jakarta Barat. Walaupun ada DPR RI yang masuk Jakarta Barat boleh, tapi fokusnya seharusnya pada DPRD ya, dapil 9 dan 10. Gitu. Target kita minimal 1 kursi 1 dapil. Target, walaupun kita berharap itu bisa 2 kursi 1 dapil, 9 itu 2 kursi, 10 2 kursi. Diharapkan seperti itu, tapi minimal targetnya 1 kursi 1 dapil. Terutama Barat 9 dan 10 DPRD ya. Kalau untuk DPR RI targetnya 3 kalau nggak salah. Itu untuk DPR RI. Kalau DPRD itu diharapkan 2 walaupun 1 minimal targetnya untuk setiap dapil DPRD. Dari 5
Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Utara, Selatan, sama mana Utara, Selatan, Pusat, Barat, Timur. Ya, karena kita periode sebelumnya kan hanya satu DPRD di wilayah Jakarta Timur, karena ya perkembangan P3 dari tahun 2019 ini kan sebagaimana teman-teman sudah tahu ya. Dan hari ini dengan adanya Ketum Pak Mardiono, saya juga berharap P3 itu lebih maju, lebih solid, bahkan lebih berkreasi, terutama untuk Gen Z, generasi Z. Gen Z ini kan mereka pragmatis atau idealis, bahkan naluri insting penasaran itu berkembang, sehingga mereka mencari tahu mana yang punya bebek bibit bobot yang terbaik untuk NKRI. Inilah yang kita harapkan nanti, terutama di medsos itu dapat ditangkap oleh mereka, sehingga mereka bisa on the track sesuai yang diinginkan oleh P3, menjadi suara-suara pemilih terbanyak dari generasi Gen Z. Itu terutama dari segi idealis, dari segi tata krama, edukasi, maupun dari segi ormas-ormas ini, dari segi partai politik Islam tertua adalah P3 sampai hari ini. Karena P3 itu dibentuk oleh beberapa organisasi Islam yang dulu kita tahu, ada Nahdlatul Ulama. Sampai hari ini yang paling tertua dan seharusnya yang paling diakui adalah Partai Persatuan Pembangunan. Itu terutama kalau generasi Gen Z itu mencari latar belakang, stories P3, itu seharusnya sebaiknya memang mereka concern kepada P3, karena memang P3 itu memang partai umat Islam yang dulu dibentuk, yang itu tujuan untuk menyatukan Islam dengan tata cara, tata krama, edukasi, dan semua hal yang positif baik membangun NKRI yang dibangun oleh para ulama, pendiri, sepuh, bahkan nenek moyang ya, kira-kira begitu. Ya, outputnya itu diharapkan kita itu bisa sama-sama menyatukan visi ke depannya, bahwa P3 itu partai yang dirintis oleh para ulama itu nantinya diharapkan bisa menghasilkan suatu rumusan rekomendasi ya. Ini saya coba sampaikan draft rekomendasi.